Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kenikmatan lahir batin, dan selalu ditetapkan iman dan Islamnya. Amin Allahumma. Amin. Mari sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa membaca surat Al-Fatihah. Ala hadinati sholihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Pak Eka buka masker ya. Kesempatan siang hari ini, sebelum Pak Eka lanjutkan, akan Pak Eka absen terlebih dahulu. Saya cek kehadirannya. Abdullah Faiz Murtado. Arif. Safina. Semoga kita doakan teman-teman kita yang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya. Pada kesempatan siang hari ini, nanti kita akan pernikahan berdasarkan hukum Islam. Ya, kemarin kita sudah mempelajari syarat rukun, sudah mempelajari syarat wali, kemudian tata cara menikah. Sama lagi, pernikahan yang tidak sah. Kepada anak-anak, dan kita sudah bisa melaksanakan pembelajaran dengan buku, maka saya minta tolong untuk semua handphone bisa diletakkan di sebelah kanan kalian. Sudah semua? Oke, biar fokus untuk pembelajaran pada siang hari ini. Nah, untuk kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, kita akan belajar tentang undang-undang pernikahan. Baik, baik, lanjutkan ya. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita akan ketahui dulu tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada siang hari ini, itu ya. Nah, di sini tujuan pembelajaran yang nanti akan kita capai yaitu melalui penerapan model problem based learning dengan media video pembelajaran yang nanti akan ditayangkan. Peserta didik dapat meyakini kebenaran pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan baik. Kemudian melalui penerapan model pembelajaran problem based learning dengan media PowerPoint, peserta didik dapat membangun sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam dengan tanggung jawab. Oleh karena itu, sebelum kalian gali lebih lanjut, akan saya tayangkan video tentang perubahan undang-undang tersebut. Harapannya, nanti ketika kalian melihat video ini, kalian mencatat apa yang ada di dalam video ini, informasi apa. Jika nanti ada yang tidak paham, bisa ditanyakan. Kalian pada tahu enggak kalau ada perubahan terhadap undang-undang perkawinan, tepatnya pada tahun 2019. Kira-kira apa aja sih yang dirubah dalam undang-undang perkawinan terbaru ini, dan apa gitu dampaknya bagi kehidupan kita sehari-hari? Undang-undang tentang perkawinan itu ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Dapat dikatakan lama banget gitu ya undang-undang ini berlaku dan bertahan. Nah, sekarang keluar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang perkawinan yang ditujukan pada beberapa pasal dalam Undang-Undang perkawinan terdahulu. Sekarang pasal apa aja sih yang dirubah dalam Undang-Undang terbaru ini, dan apa dampaknya pada kehidupan kita, terkhususnya nih bagi kita yang belum pada nikah ya. Dalam Undang-Undang terbaru perkawinan terdapat 2 pasal yang dilakukan perubahan. Pasal pertama itu mengubah isi dari pasal 7, dan pasal 2 yaitu menambah pasal, yaitu pasal 65A. Nah, yang dirubah dari pasal 7 itu ialah mengenai batasan umur melakukan perkawinan antara pria dan wanita. Ingat ya, perkawinan antara pria dan wanita, tidak antara pria dengan pria ataupun sebaliknya. Itu udah clear ya. Yang sebelumnya umur minimal wanita melakukan perkawinan itu 16 tahun dirubah menjadi sama batasan minimal umurnya dengan pria, yaitu minimal 19 tahun. Nah, jadi sekarang itu tidak ada perbedaan batasan umur minimal perkawinan pria ataupun wanita di dalam undang-undang terbaru ini. Perubahan terhadap undang-undang perkawinan tersebut salah satunya merupakan tindak lanjut daripada putusan MK nomor 22 tahun 2017. Yang salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa
Dengan adanya perbedaan batasan umur berdasarkan jenis kelamin merupakan salah satu bentuk diskriminasi. Sehingga dalam amar putusannya MK memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana direalisasikan pada tahun 2019, yaitu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Nah, pasal kedua Undang-Undang Perubahan ini mengatur tentang permohonan yang sudah terlanjur dimohonkan. Dalam undang-undang terbaru ini menambahkan pasal, yaitu pasal 65A yang berbunyi, pada saat undang-undang terbaru ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Nah, itu tadi perubahan yang ada di dalam Undang-Undang terbaru perkawinan yang akan berdampak bagi kita semua, terutama bagi para wanita yang sudah memasuki umur 16 tahun. Dengan adanya undang-undang terbaru ini, maka wanita yang sekarang berumur 16 tahun ataupun 17 tahun, sekarang itu udah tidak bisa melakukan pernikahan ataupun perkawinan, kecuali dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri. Dan juga dengan dilengkapi berkas-berkas ataupun syarat-syarat yang tertentu untuk mengajukan permohonan. Dan juga salah satu alasan penyemerataan minimal batasan umur perkawinan, yaitu salah satunya untuk menekan risiko kematian ibu dan anak, dan juga di umur 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian, dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Sudah melihat ya? Oke, coba dari video tersebut ada perbedaan yang sangat signifikan antara Undang-Undang 74 dengan 2019. Apa itu? Coba angkat tangan. Ya, apa? Batasan umur ya. Batasan umur yang di tahun 74 berapa? Berapa? 19? 16 ya. Yang 2019? 19 tahun. Oke, plus buat Mas Fendi dan Mas Rifki ya. Oke. Ya. Kenapa kok batasannya dinaikkan grade-nya dari 16 ke 19? Ya, Mbak Safira. Ya, untuk menekan resiko kematian ibu dan anak. Mas Faiz, maksudnya bagaimana? Oh ya, oke ya, tepuk tangan buat mereka berdua ya. Oke. Selanjutnya adalah kewajiban bersama suami dan istri. Ya, silakan kalian buka halaman 138. Di situ ada kewajiban bersama antara suami dan istri. Ya, silakan dibaca 2 menit. Jika ada yang tidak jelas bisa ditanyakan. Ya, cukup. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan dari kewajiban bersama antara suami dan istri? Sudah jelas? Oh ya, silakan. Ya. Wah, menjaga penampilan. Artinya adalah menjaga penampilan biar terlihat cantik, biar terlihat ganteng, agar orang-orang yang ada di sekitar, terutama suami, itu betah. Jangan sampai ada anggapan baiti nari. Nah, baiti nari artinya rumahku nerakaku, jangan ya. Tapi baiti jannati, berarti rumahku surgaku. Oleh karena itu, kalau kalian ingin dianggap rumah itu surga, cewek-cewek itu kalau di rumah besok ya, kalau kalian sudah nikah, ya kalian kalau berdandan bersolek itu ketika di rumah. Jadi ketika suami pulang ke rumah melihat istrinya cantik itu senang. Jadi
keduanya harus saling bisa memahami dan mengerti. Ya, itu artinya menjaga penampilan lahiriah. Cukup? Ya, kalau cukup, materi pada siang hari ini sudah selesai. Oleh karena itu, untuk pembelajaran selanjutnya, silahkan kalian bentuk kelompok diskusi, ya, yang nantinya akan saya munculkan permasalahan. Ya, silahkan untuk kelompok pertama saya tentukan ya. Kelompok pertama berarti dari Mas Fendi, Mas Faiz, Mas Rifki, sama Mbak Ngainur. Pernikahan itu harus dilaksanakan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, permasalahannya, menurut kalian, berdasarkan undang-undang tersebut, sah tidak pernikahan beda agama? Yang kedua, kalau misalkan ada dua yang beda agama, bisa tidak melaksanakan pernikahan? Kalau bisa, caranya bagaimana? Kalau tidak, alasannya kenapa? Paham ya? Oke, kalau paham, silahkan nanti salah satu bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Saya kasih waktu 10 menit. Silahkan menggunakan handphone untuk browsing informasi-informasi yang kemungkinan tidak ada di dalam buku ataupun materi yang sudah saya sampaikan. Dimulai dari sekarang, ayo. Ya, cukup? Ya. Langsung dari kelompoknya Mas Wafa. Yuk, salah satu bisa presentasi di depan. Silakan di sini. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menyangkal? Boleh, berarti ya? Ada yang menjawab tidak? Oke, dari Google sekarang kita lihat Undang-Undang nomor 16 tahun 12. Ya. Pasal perkawinan dengan agama. Pada intinya, karena sekarang kita pembelajarannya adalah pendidikan agama Islam, maka nikah beda agama itu dilarang. Ya, seperti yang sudah pernah saya sampaikan di pertemuan pertama. Gitu ya. Ya, mungkin itu dari Pak Eka, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup kegiatan pada siang hari ini. Nah, namun sebelumnya Pak Eka sampaikan untuk materi berikutnya nanti kita berbicara tentang mawaris, yaitu tentang hukum warisan. Ya. Mari kegiatan pada siang hari ini kita tutup dengan membaca surat Al-Asr dan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr subhanakallahumma wa ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma bil alamin. Terima kasih kepada anak-anakku semua. Sekali lagi tetap jaga kesehatan ya. Jaga protokol kesehatan pula. Semoga kalian dan beserta keluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sekian dari Pak Eka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa la. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.